Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Siti Sofiatul Mubarakah dari kelas 3 Desain C. Pada kali ini kita akan belajar mengenai UI dan navigasi pada Autodesk Maya 2017. Langsung saja kita ke video pembahasan intinya. Pertama, kita akan membuka software Maya terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal pada aplikasi Maya. Di bagian atas itu ada namanya menu bar, di mana menu ini yaitu terdiri dari file, ada edit, create, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya di sini ada namanya menu set. Menu set ini digunakan untuk proses pada animasi, di mana ada untuk modeling, rigging, animation, FX, rendering, dan custom. Menu bar di sini akan mengikuti menu set yang kita butuhkan. Dalam menu bar dibagi menjadi dua bagian, yaitu menu utama dan menu set. Menu utama yaitu dari menu file, edit, kemudian sampai Windows. Nanti di sini menu setnya akan mengikuti sesuai dengan menu set yang kita butuhkan. Misalnya kita untuk rigging ya, menu bar utama yaitu dari file sampai Windows, kemudian akan mengikuti sesuai menu set yang kita butuhkan. Selain file sampai Windows, kemudian ada cache sampai help. Itu termasuk menu utama yang ada di menu set. Kemudian di sampingnya ada status lain. Dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada untuk scene-nya, kemudian untuk select-nya, kemudian untuk snap, kemudian untuk rendering. Kemudian di bawahnya ada namanya subtype nih, ada untuk curve, polygon, sculpting, rigging, animation, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian samping kiri ada namanya toolbox, di mana toolbox ini adalah untuk tool-tool yang kita akan sering memakainya. Select, kemudian ada move tool, kemudian ada rotate, ada scale. Ini adalah tool-tool yang sering kita gunakan. Kemudian di bagian area tengah, area utamanya itu ada namanya viewport untuk memodelkan animasi. Misal ada tools untuk menunjukkan tampilan, apakah tampilan itu bisa dilihat atau tidak. Di sini ada namanya tools show. Di sini udah aktif. Kemudian kita coba untuk menonaktifkan tools show nih. Jadi hilang, tidak terlihat. Kemudian kita aktifkan kembali. Viewport di sini dibagi menjadi 4 tampilan. Cara menampilkan menjadi 4 tampilan yaitu kita dengan mengklik spasi pada keyboard. Kemudian ada 4 tampilan, yaitu tampilan atas, tampilan depan, tampilan samping, dan tampilan perspektif. Misalnya kita akan menggunakan perspektif untuk menjadi lebih maksimal. Di sini kita akan mencontohkan untuk polygon cubes atau kubus. Di sini kita bisa memperbesar, zoom in, zoom out dengan mouse tengah. Kemudian di sini kita akan mengimplementasikan toolbox, di mana kita mulai dari move. Di sini kita bisa menggerakkan atau memindahkan dari ke atas bawah. Kemudian di sini kita bisa tarik ke samping, kemudian yang biru juga, kemudian ke atas.
bawah. Kemudian untuk implementasi pada rotate atau rotasi, kita bisa rotasi di sini kita bisa merotasi secara manual ataupun lewat channel. Di sini kita bisa merotasi sesuai kebutuhan. Misalnya 45 deh, kemudian enter. Bisa manual lewat toolbox ataupun lewat channel. Kemudian untuk implementasi untuk scale. Scale di sini untuk merubah bentuk. Kita bisa mengatur, memperpanjang, memperbesar. Setelah mengimplementasikan, kita masuk ke pembahasan navigasi. Di sini navigasi ada 3. Yang pertama itu ALT dengan tombol kiri mouse. Di sini kita bisa untuk memutar kamera di sekitar poros tengah. Jadi pusatnya tengah untuk memutar berbagai kamera. Kemudian yang kedua yaitu ALT bersamaan dengan tombol kanan pada mouse untuk menggerakkan kamera masuk dan keluar. Masuk, kemudian keluar. Kemudian yang ketiga itu ALT dengan tombol middle mouse. Di sini untuk menggeser area pandang secara horizontal ataupun vertikal. Misalnya. Kemudian kita masuk ke kamera. Di sini ada tools namanya view. Masuk ke kamera tools. Kemudian ada berbagai pilihan kita bisa milih. Di sini kita akan mencontohkan untuk zoom tool. Nah, bisa memperbesar atau memperkecil, zoom in, zoom out. Kita kembali ke select tool. Kemudian di sini ada namanya layer. Kita bisa menambah layer sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada yang namanya rank tool. Di sini kita bisa menggeser-geser rank toolnya, bisa memperkecil timeline, bisa memperbesar timeline. Di atasnya ada namanya time slider atau timeline. Kemudian untuk mengubah timeline, di sini kita bisa mengubah 50 timelinenya, kemudian kita enter. Kemudian akan berubah sendiri, baik dari rank slider ataupun time slider. Kemudian untuk memplay animasinya di daerah sini. Kemudian di bawah untuk menu area play, di sini ada namanya script editor. Biasanya untuk pesan-pesan dalam penggunaan Autodesk Maya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai UI dan navigasi pada Autodesk Maya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.